Bukanlah sebuah rahasia lagi bahwa Manchester United membutuhkan seorang predator baru di kotak penalti, terutama setelah kepergian mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo. United telah mencoba dengan Wout Weghorst yang didatangkan pada Januari lalu, namun pemain Belanda ini hanya menghasilkan 2 gol dari 31 penampilannya bersama si setan merah. Opsi lainnya dalam skuad United saat ini adalah Anthony Martial. Namun cedera yang sering dialami pemain asal Prancis ini membuatnya kesulitan untuk tetap fit sepanjang musim. Sementara itu, Marcus Rashford yang berhasil mencetak 30 gol dalam satu musim untuk pertama kalinya bagi United lebih cocok bermain sebagai seorang penyerang sayap daripada menjadi penyerang utama yang memimpin lini depan. Erik ten Hag pun bergerak mencari penyerang kelas dunia di Eropa, mulai dari kapten timnas Inggris Harry Kane, pemain timnas Prancis Kolo Muani, hingga pemain asal Nigeria yang bermain di Napoli Victor Osimhen. Namun harga mahal yang dipatok oleh Tottenham Hotspur dan Napoli membuat upaya United menemui rintangan. Sementara ketertarikan terhadap Muani juga mulai meredup. Kemudian muncul nama pemain Atalanta asal Denmark Rasmus Højlund. Setelah melalui negosiasi yang panjang, United akhirnya menyetujui kesepakatan untuk mendapatkan Højlund dengan nilai awal 75 juta euro ditambah 10 juta euro sebagai bonus tambahan. Højlund akan bergabung dengan kontrak 5 tahun, menandakan bahwa setan merah berharap Højlund akan menjadi pemain nomor 9 jangka panjang bagi klub. Namun, apakah Højlund siap untuk memimpin lini depan salah satu klub terbesar di sepak bola dunia? Narasi sepak bola mencoba mengupas potensinya. Højlund tumbuh di Copenhagen, Denmark, dan sepak bola selalu mengalir dalam darahnya. Dengan ayahnya, Anders, yang pernah menjadi pemain profesional di divisi utama Denmark. Rasmus Højlund menunjukkan bakatnya sejak usia dini dan bergabung dengan klub kota kelahirannya pada tahun 2017. Penyerang berbakat ini membuat dampak instan di tim U19 FC Copenhagen dengan mencetak 15 gol dalam 22 pertandingan pertamanya. Debutnya di tim senior pun datang pada Oktober 2020 di Liga Denmark melawan Aarhus. Sayangnya, Højlund gagal menampilkan performa yang sama di tim senior, hanya mencetak 5 gol dari 32 penampilan di semua kompetisi. 2 tahun kemudian, Højlund dijual ke klub Austria, Sturm Graz, dengan nilai transfer sebesar 1,9 juta euro. Højlund langsung memberikan dampak instan dengan mencetak 2 gol di pertandingan debutnya. Pujian datang dari manajernya saat itu, Christian Ilzer, yang mengatakan Højlund selalu menjadi anak yang percaya diri, yang memiliki bakat, kecepatan, dan kecerdasan di atas rata-rata dalam bermain sepak bola. Dengan 6 gol dari 13 pertandingan di musim pertamanya, Højlund berhasil membawa Sturm Graz finish di posisi kedua di Liga dan lolos ke babak playoff Liga Champion. Kontribusinya membuat namanya dikaitkan dengan berbagai macam tim, mulai dari klub Bruges di Belgia hingga Newcastle di Inggris. Namun, klub asal Italia Atalanta berhasil mendapatkan tanda tangan Højlund setelah menawarkan 17 juta euro yang tak dapat ditolak oleh Sturm Graz. Tak lama setelah kedatangannya di Bergamo, Højlund dipanggil untuk pertama kalinya ke tim nasional Denmark dan mendapatkan caps pertamanya dari bangku cadangan dalam kemenangan 2-0 Denmark atas Prancis di Nation League. Hal yang sama terjadi di Atalanta bagi Højlund. Dalam beberapa bulan awal harus puas berada di bangku cadangan. Meskipun hanya tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan di Serie A antara September dan Desember, ia berhasil menembus tim utama Piero Gasperini setelah pergantian tahun. Pemain internasional Denmark ini mencetak gol dalam 4 penampilan pertamanya di tahun 2023 dan puncaknya saat pertandingan di Roma. Atalanta tidak diunggulkan saat menghadapi Lazio di Stadio Olimpico pada 11 Februari setelah kalah dalam pertemuan pertama di awal musim. Namun Højlund menggempur pertahanan tuan rumah sejak menit pertama dan mencetak gol setelah 1 jam pertandingan. Menceploskan bola dari jarak dekat setelah menyambut umpan silang dari Ademola Lookman. Gol tersebut secara efektif memastikan kemenangan 2-0 bagi Atalanta. Dan Gasperini memberikan pujian kepada Højlund setelah peluit akhir pertandingan. Ini adalah momen di mana Højlund benar-benar mengumumkan dirinya sebagai salah satu pemain muda paling cemerlang di Eropa.
Højlund kembali ke tugas internasional bersama Denmark pada bulan Maret dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan debut sebagai starter dalam pertandingan pembukaan kualifikasi Euro 2024 melawan Finlandia. Pemain berusia 20 tahun ini mencetak hat-trick brilian untuk membawa negaranya menang 3-1 dan mencetak 2 gol lainnya di pertandingan kualifikasi lainnya. Dalam waktu 1 minggu, Højlund membuat dirinya menjadi nama pertama dalam daftar starting line-up Denmark. Faktanya, ketika ia tidak masuk dalam skuad Denmark untuk Piala Dunia 2022, hal itu hanya memperkuat tekadnya untuk membuktikan dirinya. Højlund terus bersinar untuk Atalanta setelah jeda internasional dan mengakhiri musim dengan total 10 gol dan 4 assist dari 34 penampilan di semua kompetisi. Saya tidak menyangka dia akan menjadi sekuat ini. Ketika ia bergabung, kualitasnya sudah terlihat. Højlund memiliki kecepatan yang luar biasa dan stamina yang cukup untuk bermain selama 90 menit, ujar pemain Atalanta Martin de Roon tentang kualitas Højlund pada bulan April lalu, menunjukkan betapa Højlund sangat dihargai di balik layar di Bergamo. Dikaruniai dengan atribut fisik yang mengesankan, Højlund memiliki akselerasi yang sangat cepat dan pandai dalam mengatur timing untuk bergerak ke belakang defender. Dia berkembang pesat di fase transisi dan memiliki naluri yang sangat baik di dalam kotak penalti. Banyak penyerang modern memiliki kecenderungan untuk turun ke lini tengah dan bermain di area yang lebih dalam. Namun, pemain asal Denmark ini selalu berada di depan dan bergerak ke wide channel untuk membuka ruang. Terbukti dengan statistik di mana sebagian besar tendangannya ke arah gawang berada di dalam kotak penalti. Meski namanya mulai menanjak, perlu diingat Højlund masih merupakan pemain muda yang baru berusia 20 tahun. Dia memiliki potensi dan kualitas untuk menjadi pemain top, namun masih jauh dari kata sempurna di awal karirnya ini. Kemampuan link up-nya secara umum masih belum konsisten, serta pengambilan keputusannya saat menguasai bola juga masih perlu ditingkatkan. Kesabaran akan sangat dibutuhkan untuk Højlund United. Di bawah Erik ten Hag, United telah menjadi tim yang ulung dalam fase transisi dengan serangan balik yang cepat. Versi Højlund saat ini sangat cocok untuk United. Namun, visi utama Erik ten Hag adalah untuk membangun sebuah tim yang mampu mendominasi penguasaan bola dengan cara yang sama seperti sang rival Manchester City dengan mengutamakan operan-operan cepat untuk memecah lini pertahanan. Højlund masih perlu mengasah kemampuan teknisnya untuk jadi striker utama United. Tubuh kekar dan sama-sama berambut pirang membuat Højlund sering dibandingkan dengan Erling Haaland yang juga telah mencatat prestasi gemilang di Bundesliga Austria bersama Salzburg. Gasper ini juga telah menarik kesamaan antara kedua pemain tersebut. Namun, Højlund bersikeras bahwa ia masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum bisa disebut sebagai pemain yang setara dengan pemain asal Norwegia tersebut. Højlund masih tertinggal di belakang Haaland dalam hal volume tembakan yang mungkin dapat menjelaskan mengapa catatan gol pemain City tersebut jauh lebih unggul. Højlund memiliki potensi lebih untuk mencetak beragam jenis gol, mengingat ia lebih nyaman menggunakan kaki kanannya daripada Haaland. Rasmus Højlund adalah seorang striker muda berbakat yang menarik minat dari Manchester United. Dengan kepergian Cristiano Ronaldo, United membutuhkan pemain nomor 9 yang mampu mencetak gol secara konsisten dan mereka telah mengidentifikasi Højlund sebagai sosok yang sesuai. Berdasarkan penampilannya yang gemilang di Atalanta dan timnas Denmark, Højlund telah menunjukkan bakatnya sebagai seorang predator di kotak penalti. Keyakinan pada potensinya sebagai seorang penyerang mematikan adalah alasan utama di balik minat United untuk menghabiskan 85 juta euro guna mendapatkannya. Jika Højlund berhasil mengasah kemampuannya dengan baik dan dapat beradaptasi dengan permainan Erik ten Hag, tidak menutup kemungkinan Højlund bisa menjadi versi Denmark dari Erling Haaland bagi Manchester United dan membawa si setan merah meraih kembali kejayaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tak ketinggalan video terbaru lainnya.